Suamiku bilang lembur. Tapi kemejanya selalu wangi parfum mewah. Aku membuntutinya malam ini, bukan ke kantor, tapi ke sebuah rumah tua yang gelap di area industri. Dia masuk ke dalam. Di luar dugaanku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Rumah yang sempurna. Kemeja yang bau. Hidupku adalah rutinitas yang kubangun serapih mungkin. Aku, Winda, adalah seorang istri. Seorang ibu rumah tangga penuh waktu di kota Surabaya yang panas ini. Rumah kami di salah satu kompleks elit di area barat adalah istanaku. Lantainya selalu mengkilap. Tidak ada debu di bingkai foto pernikahan kami. Dan aroma masakan rumahan selalu siap menyambut Rangga, suamiku, pulang. Rangga adalah segalanya. Dia karismatik, cerdas, dan di mata semua orang, suami idaman. Dia bekerja keras di sebuah kantor akuntan besar. Setidaknya, itu yang dia katakan padaku. Bagi Rangga, aku adalah pelengkap kesempurnaannya. Aku yang memastikan kemejanya licin, dasinya serasi, dan rumahnya tenang untuk beristirahat. Aku menerima peran itu dengan lapang dada. Aku mencintainya. Aku percaya padanya. Sampai aroma itu datang. Semuanya dimulai sebulan lalu. Proyek klien besar, katanya. Tenggat waktu yang gila. Aku harus lembur setiap malam. Sayang, mungkin sampai beberapa minggu ke depan. Katanya sambil mengikat tali sepatu pantofelnya yang mahal. Kamu jangan tungguin aku, ya? Tidur saja. Aku mengangguk. Seperti biasa, menyiapkan bekal makan malamnya ke dalam tas. Iya, Mas. Jangan lupa diminum vitaminnya. Malam pertama, dia pulang jam 1 pagi. Aku terbangun, pura-pura tidur. Aku mendengar dia mandi, lalu menyelinap ke tempat tidur. Malam kedua, jam 2 pagi. Malam ketiga, jam setengah 3. Malam ini, jam di atas nakas menunjukkan pukul 3 pagi lewat 5 menit. Suara gerbang otomatis yang berdecit pelan membangunkanku dari tidur ayam. Aku menarik napas. Dia pulang. Aku mendengar langkah kakinya di koridor. Dia selalu berusaha pelan, tapi ubin yang dingin memantulkan setiap langkahnya. Pintu kamar terbuka. Aku memejamkan mata. Dia berdiri sejenak, mungkin menatapku. Lalu berbalik dan masuk ke kamar mandi. Air shower menyala. Aku membuka mata dalam gelap. Inilah tugasku. Aku bangkit, mengikat rambutku, dan berjalan ke keranjang baju kotor tempat dia melempar pakaian kerjanya. Kemeja putihnya. Aku mengambilnya. Dan disitulah bau itu. Bau itu bukan bau rokok. Bukan bau alkohol. Ini adalah bau parfum. Parfum wanita. Ini bukan aroma yang samar-samar. Ini adalah aroma yang pekat. Seolah seseorang menyemprotkan seluruh botol ke kemeja itu. Baunya mewah, mahal, seperti wangi bunga yang rumit dan sedikit pedas. Wangi yang asing. Wangi yang jelas bukan milikku. Parfumku aroma melati yang lembut. Yang kata Rangga menenangkan. Aroma ini, sama sekali tidak menenangkan. Jantungku berdebar kencang. Aku membawa kemeja itu ke hidungku. Ya, di bagian dada, di kerah, dan paling kuat di lengan. Saat Rangga keluar dari kamar mandi, mengenakan kaos oblong dan celana pendek, aku sudah berdiri di depan pintu, memegang kemeja itu. Mas, kataku pelan. Suaraku serak. Dia tampak lelah, tapi senyumnya masih tersisa. Loh, kok bangun? Kan sudah kubilang tidur saja. Aku mengangkat kemeja itu. Aku tidak tahu harus berkata apa. Baunya wangi. Rangga terkekeh. Dia berjalan melewatiku, mengambil air minum di meja. Wangi? Ya wangi parfumku, kan? Bukan, kataku. Ini wangi parfum perempuan. Dia berhenti minum. Dia menatapku. Tatapannya yang biasanya hangat kini sulit kubaca. Kamu ngomong apa sih, Win? Aku capek banget ini. Kemejamu.
Baunya wangi parfum perempuan. Mas, kuat sekali. Dia mengambil kemeja itu dariku. Mengendusnya sedikit. Lalu dia tertawa lagi. Kali ini sedikit dipaksakan. Oh, ini. Iya, aku tahu. Tadi di lift kantor. Liftnya penuh banget. Ada klien baru, perempuan. Dia pakai parfumnya menyengat sekali. Mungkin nempel di bajuku. Di lift sempit kan susah. Di lift. Jam 3 pagi. Klien? Jam 3 pagi. Rapatnya selesai jam setengah 3. Dia turun bareng aku ke lobi. Sudah ya, aku capek mau tidur. Dia melemparkan kemeja itu ke keranjang cucian. Kamu juga tidur. Jangan mikir yang macam-macam. Dia mematikan lampu dan naik ke tempat tidur. Punggungnya menghadapku. Aku berdiri di sana dalam kegelapan. Penjelasannya masuk akal, bukan? Klien di lift. Tentu saja. Rangga bekerja keras. Dia dikelilingi banyak orang. Aku mengambil kemeja itu lagi dari keranjang. Aku membawanya ke ruang cuci. Aku harus segera mencucinya. Aku memasukkannya ke mesin cuci. Tapi bau itu menempel di tanganku. Aku mencium tanganku. Bau mahal yang asing. Aku merasa gelisah. Aku merasa bersalah karena curiga. Tapi aku juga merasa bodoh jika aku percaya begitu saja. Malam itu, aku tidur di sofa ruang tamu. Aku bilang aku tidak mau mengganggunya tidur. Padahal, aku tidak tahan berbaring di samping pria yang seluruh tubuhnya kini beraroma sabun. Tapi kemejanya beraroma kebohongan. Hidupku yang sempurna. Rumahku yang rapi. Semuanya tiba-tiba terasa retak. Dan ini baru permulaan. Bau itu tidak hilang di malam berikutnya. Atau di malam berikutnya. Setiap pagi jam 3, kemeja yang sama, bau yang sama. Seolah Rangga sengaja memeluk sumber wewangian itu sebelum pulang. Aku mencoba bertanya lagi. Liftnya penuh lagi, Mas? Tanyaku sambil menyetrika. Biasa, katanya sambil membaca koran. Klien yang sama. Mungkin. Aku tidak perhatikan. Dia menjadi defensif. Semakin aku bertanya, semakin dia menutup diri. Lembur. Menjadi kata yang paling kubenci di dunia. Aku mulai gila. Aku mulai mempertanyakan kewarasanku sendiri. Aku, Winda, istri yang penurut. Istri yang naif. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan seperti ini. Aku mengelola rumah tangga yang sempurna. Tapi aku tidak bisa mengelola rasa curiga di kepalaku sendiri. Aku tahu aku harus mencari tahu. Tapi aku tidak tahu bagaimana. Aku hanya seorang ibu rumah tangga yang dunianya adalah dapur, ruang cuci, dan kamar tidur. Duniaku berpusat pada Rangga. Dan sekarang, duniaku berbau parfum wanita lain. Sudah 2 minggu, 14 hari, 14 kemeja dengan aroma yang sama. Aroma itu sekarang menjadi rutinitas baru dalam hidupku. Jam 3 pagi, aku bangun. Aku menunggu suara gerbang. Aku menunggu suara shower. Lalu aku akan mengambil kemeja itu dari keranjang, membawanya ke ruang cuci, dan berdiri di sana, di bawah lampu neon yang pucat, mencium aroma pengkhianatan itu. Aku sudah hafal wanginya. Aroma bunga mahal, sedikit aroma kayu, dan ada semacam wangi vanila yang tertinggal di akhir. Aku bahkan sempat pergi ke mall, ke bagian parfum. Aku mencoba mencari tahu merek apa itu. Aku menyemprotkan berbagai sampel ke kertas. Tapi tidak ada yang sama persis. Ini wangi yang unik. Wangi yang dibuat khusus. Mungkin. Rangga semakin jauh. Lembur. Membuatnya semakin mudah marah. Kamu kenapa sih, Win? Akhir-akhir ini aneh. Katanya suatu pagi saat sarapan. Dia tidak menyentuh nasi goreng yang kubuat. Aku. Kamu yang aneh, Mas. Kamu pulang pagi setiap hari. Kamu bau. Dia meletakkan sendoknya dengan keras. Aku kerja. Aku kerja untuk siapa? Untuk kamu juga. Bisa nggak kamu hargai sedikit? Aku pusing di kantor. Jangan ditambah pusing di rumah. Aku terdiam. Lagi-lagi, aku yang salah. Aku yang terlalu banyak pikiran. Aku yang tidak bersyukur.
Maaf, Mas, kataku lirih. Dia menghela napas, melembut. Sudah, aku berangkat dulu. Dia mencium keningku, ciuman yang terasa dingin. Jangan curigaan terus. Nggak ada apa-apa. Tapi aku sudah tidak percaya. Karena aku bukan lagi Winda yang naif. Aku adalah Winda yang terluka. Dan wanita yang terluka akan melakukan apa saja untuk mencari kebenaran. Kecurigaanku berubah menjadi obsesi. Saat dia tidur pulas di siang hari, karena malamnya dia lembur, aku mulai melakukan penyelidikanku sendiri. Pertama, media sosial. Aku mengecek Instagramnya, Facebooknya. Tidak ada yang aneh. Isinya hanya foto-foto kerja, foto seminar, foto lari maraton, dan foto kami berdua. Foto pernikahan kami masih jadi foto profil. Di bagian following, tidak ada nama wanita yang mencurigakan. Semuanya tampak profesional. Terlalu profesional. Terlalu bersih. Kedua, ponselnya. Ini adalah dosa terbesarku. Aku tidak pernah menyentuh ponselnya tanpa izin. Tapi malam itu, saat dia tertidur karena kelelahan, aku mengambil ponselnya dari meja nakas. Jariku gemetar saat membukanya. Dia tidak pernah memakai kata sandi. Dia bilang dia tidak punya rahasia dariku. Ironis. Aku membuka aplikasi pesan. Bersek. Hanya ada grup kantor, grup keluarga, dan pesan dariku. Aku membuka galeri foto. Bersek. Foto-foto kerja, foto anjing peliharaan kami yang sudah mati, dan foto-foto lama kami. Aku membuka riwayat panggilan. Bersek. Hanya nomor kantor, nomor ibunya, dan nomor-nomor klien yang kusimpan sebagai klien Pak Rangga. Dia terlalu pintar. Atau aku yang terlalu bodoh? Dia pasti menghapus semuanya sebelum pulang. Dia pasti punya ponsel lain. Pikiranku berkelana ke segala kemungkinan terburuk. Aku hampir menyerah. Aku hampir percaya bahwa aku memang sudah gila. Mungkin aku hanya istri yang kesepian dan terlalu banyak berimajinasi. Lalu, aku menemukannya. Bukan di ponsel. Bukan di media sosial. Tapi di dompetnya. Pagi itu, dia terburu-buru. Dia lupa membawa dompetnya yang biasa. Dia memakai dompet lain yang ada di laci. Dompet kulit coklat yang sudah lama tidak dipakainya. Dompet itu tertinggal di meja rias. Aku menatap dompet itu sepanjang pagi. Aku tahu aku tidak boleh membukanya. Itu privasinya. Tapi jam 3 pagi dan bau parfum itu kembali terngiang di kepalaku. Aku membukanya. Uang tunai. Kartu kredit. Atas nama kami berdua. Kartu debit. SIM. Lalu, di selipan paling belakang, sebuah kartu nama. Kartu itu tebal. Warnanya krem pucat. Dengan huruf-huruf timbul berwarna emas. Desainnya sangat elegan. Farhes Gallery. Di bawah nama itu, ada tulisan lebih kecil. Parfum O Antik. Jantungku serasa berhenti berdetak. Sebuah nama. Bukan lagi bayangan tanpa wajah. Dan di bawahnya parfum. Dia tidak hanya bertemu dengan wanita ini. Wanita ini menjual parfum. Atau mungkin, wanita ini adalah parfum itu. Aku membaca alamatnya. Sebuah galeri di area Surabaya Pusat. Area mahal. Hatiku hancur berkeping-keping. Jadi ini nama selingkuhannya. Dia bahkan tidak berusaha menyembunyikannya. Dia menyimpannya di dompet. Kata, antik, di kartu nama itu sama sekali tidak kuregistrasi. Otakku hanya fokus pada dua kata, Farah dan parfum. Dia berselingkuh dengan seorang pemilik galeri parfum. Pantas saja wanginya begitu mewah. Begitu unik. Mungkin ini parfum racikan khusus untuk Farah. Kecurigaan pertamaku terbukti. Dugaanku yang paling sederhana. Suamiku selingkuh. Aku duduk di lantai kamar mandi. Aku tidak menangis. Aku merasa kosong. Selama ini aku mencuci kemeja suami yang beraroma kekasihnya. Selama ini aku menyetrika jejak perselingkuhan mereka. Selama ini aku memeluk pria yang baru saja memeluk wanita lain. Rasa sakitnya begitu tajam, membuatku sulit bernapas.
Rumah yang sempurna ini. Kehidupan yang sempurna ini. Semuanya ilusi. Aku melihat pantulanku di cermin. Winda, istri yang lugu. Istri yang patuh. Mataku bengkak. Tapi di balik rasa sakit itu, sesuatu yang lain mulai tumbuh. Kemarahan. Aku tidak akan diam saja. Aku tidak akan menjadi korban yang menangis di pojokan. Aku akan mencari tahu siapa Farah ini. Aku akan melihat wajah wanita yang telah menghancurkan rumah tanggaku. Aku menyimpan kartu nama itu di sakuku. Aku akan membuntuti Rangga. Aku tidak peduli lagi dia lembur atau tidak. Aku tidak peduli lagi soal pekerjaan. Aku hanya ingin tahu satu hal. Kemana dia pergi setiap malam? Aku melipat kartu nama itu. Aku harus melihat tempat ini. Farah's Gallery. Tapi aku tidak akan ke sana. Aku akan mengikuti Rangga. Aku akan melihat sendiri kemana dia pergi setelah jam kantor. Aku akan melihat sendiri di mana dia bertemu dengan Farah. Malam itu, aku tidak tidur. Aku tidak menunggunya di kamar. Aku menunggunya di mobilku, yang kuparkir di ujung jalan, tersembunyi di balik pohon besar. Malam ini, aku akan membuntutinya. Malam itu terasa berbeda. Udara Surabaya yang biasanya gerah, malam ini terasa menusuk kulit. Walau pendingin ruangan di mobilku sudah kusetel paling rendah. Aku duduk di dalam mobilku, Avanza hitam yang biasa kupakai belanja ke pasar, terparkir di seberang jalan, agak jauh dari gerbang kompleks kami. Aku sudah di sini sejak jam 7 malam. Rangga bilang dia akan berangkat lembur, sekitar jam 8, setelah makan malam. Dia tadi makan dengan lahap, seolah tidak ada yang salah. Dia bahkan sempat memujiku. Nasi gorengmu paling enak sedunia, Win, katanya. Aku hanya tersenyum. Senyum yang terasa kaku di bibirku. Di dalam sakuku, kartu nama, Farah's Gallery, terasa panas, membakar kulit pahaku. Jam 8:15, mobilnya, Pajero hitam gagah yang dia banggakan itu, keluar dari gerbang. Lampunya yang terang menyorot sesaat ke arahku, membuatku refleks menunduk. Jantungku berdebar begitu kencang. Rasanya seperti mau copot dari dadaku. Dia berbelok ke kanan, menuju jalan raya. Aku menunggu 10 detik. Aku menghitungnya satu persatu. 1, 2, 3. Lalu aku menyalakan mesin mobilku. Ya Tuhan, aku benar-benar melakukan ini. Bisikku pada diri sendiri. Tanganku gemetar memegang setir. Aku Winda, ibu rumah tangga. Istri yang baik. Aku tidak pernah melakukan hal gila seperti ini. Membuntuti suamiku sendiri di malam hari, seperti adegan di film-film detektif murahan. Tapi bau parfum itu, nama Farah itu, aku harus tahu. Aku menjaga jarak. Pajero Rangga mudah dikenali. Aku tetap berada 2 atau 3 mobil di belakangnya. Aku takut dia mengenaliku, tapi di malam hari, di tengah lalu lintas Surabaya yang masih ramai, mobil Avanza hitamku ini seolah tidak terlihat. Aku mengira dia akan menuju ke kantornya. Gedung perkantoran mewah di pusat kota. Tempat dia bilang dia menghabiskan malam-malamnya. Jika dia ke sana, mungkin aku salah. Mungkin aku akan pulang dengan rasa malu. Tapi juga lega. Dia mengambil jalan tol. Kantornya kan tidak lewat tol. Gumamku. Dia mengemudi dengan kecepatan stabil. Tidak kencang, tidak pelan. Seolah dia menikmati perjalanannya. Detak jantungku semakin cepat. Kemana dia pergi? Ke hotel? Ke apartemen mewah? Ke alamat Farah's Gallery yang ada di kartu nama itu? Pikiranku langsung membayangkan adegan-adegan buruk. Rangga memarkir mobilnya di lobi hotel. Lalu seorang wanita cantik bergaun merah, yang bau parfumnya sama dengan di kemeja Rangga, menyambutnya. Mereka akan tertawa, saling merangkul, lalu naik lift menuju kamar mereka. Rasa mual menyerangku. Aku harus tahu. Dia keluar tol. Tapi ini bukan area pusat kota. Ini area yang asing bagiku. Jalanannya mulai menyempit. Di kanan kiri bukan lagi mal atau gedung tinggi. Ini area industri. Aku melihat plang nama jalan. Daerah pinggir kota. Area pergudangan.
Apa yang dia lakukan di sini? Mobil Pajero-nya melambat. Aku ikut melambat, mematikan lampu depanku dan hanya menyalakan lampu senja. Aku bersembunyi di balik sebuah truk besar yang parkir di pinggir jalan. Dia berbelok lagi, masuk ke jalan yang lebih kecil. Jalan ini tidak beraspal mulus. Banyak lubang. Di kanan kirinya hanya ada tembok-tembok tinggi pabrik yang sudah kusam dan beberapa rumah tua peninggalan Belanda yang tampak tak berpenghuni. Ini gila. Di mana aku? Dia berhenti. Mobilnya berhenti di depan sebuah rumah. Rumah itu besar, bergaya kolonial, tapi kondisinya mengenaskan. Catnya mengelupas di mana-mana. Tamannya dipenuhi rumput liar setinggi pinggang. Jendelanya banyak yang pecah. Sebuah rumah kosong. Aku menahan napas. Ini tidak mungkin. Ini salah alamat. Mungkin mobilnya mogok, tapi dia tidak keluar untuk mengecek mesin. Dia mematikan lampunya. Dia duduk di dalam mobil selama beberapa menit, seolah menunggu sesuatu. Aku hampir mati ketakutan. Tempat ini sepi sekali. Hanya ada suara jangkrik dan lolongan anjing dari kejauhan. Lalu, gerbang rumah kosong itu berdecit. Seseorang membukanya dari dalam. Rangga menyalakan lampu seinnya 2 kali. Lalu dia memasukkan mobilnya ke halaman rumah yang gelap itu. Gerbang ditutup kembali. Aku terdiam. Mulutku kering. Apa ini? Ini bukan hotel. Ini bukan galeri. Ini bukan tempat perselingkuhan yang kubayangkan. Ini menakutkan. Apa Rangga diculik? Apa dia punya utang? Apa dia terlibat masalah? Pikiranku yang tadinya fokus pada perselingkuhan, kini bergeser ke kriminal. Mana yang lebih buruk? Aku tidak tahu. Aku harus pergi. Aku harus menelepon polisi. Tapi aku tidak bisa bergerak. Kakiku lemas. Lalu aku melihatnya. Lampu di salah satu ruangan di lantai atas rumah itu menyala. Cahayanya redup, kekuningan, menembus jendela kotor. Aku melihat siluet. 2 orang. 1. Aku kenal betul. Postur tubuhnya. Cara dia bergerak. Itu Rangga. Tapi yang satu lagi, bukan perempuan. Dia laki-laki. Sama tingginya dengan Rangga. Tapi lebih kurus. Aku melihat mereka dari jauh. Hanya siluet. Mereka tampak berbicara. Rangga meletakkan tas kerjanya di meja. Lalu laki-laki itu menunjuk sesuatu di sudut ruangan. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Tapi aku tahu satu hal. Wanita yang bau parfumnya menempel di baju Rangga. Tidak ada di sini. Farah tidak ada di sini. Lalu siapa laki-laki ini? Dan apa yang mereka lakukan di rumah kosong ini sampai jam 3 pagi? Pikiranku buntu. Kecurigaanku yang sudah kubangun rapi. Suami selingkuh. Pelakornya bernama Farah. Mereka bertemu di hotel, hancur berantakan. Kebenaran yang ada di depanku jauh lebih aneh. Jauh lebih gelap. Aku memundurkan mobilku pelan-pelan, tanpa menyalakan lampu. Ban mobilku berderit pelan di atas kerikil. Aku berdoa semoga mereka tidak mendengarku. Aku kembali ke jalan besar, lalu tancap gas. Tanganku masih gemetar. Sepanjang perjalanan pulang, aku terus mengulang-ulang kejadian itu. Rumah kosong, gaya kolonial, area industri, satu pria lain, dan bau parfum itu. Bau parfum itu masih belum terjelaskan. Malam ini, aku tidak menemukan jawaban. Aku justru menemukan lebih banyak pertanyaan. Aku pulang ke rumahku yang sempurna. Rumah yang terasa semakin dingin dan asing. Aku sadar, aku tidak bisa menghadapi ini sendirian. Aku butuh bantuan. Aku butuh seseorang yang tahu cara menemukan jawaban di tempat-tempat gelap seperti rumah kosong itu. Aku tidak tidur semalaman. Ketika Rangga pulang jam 3:30 pagi, aku sudah lebih dulu tiba di rumah. Mobilku kumasukkan garasi belakang, dan aku pura-pura tidur di kamar tamu. Aku tidak bisa memejamkan mata. Ke mejanya. Aku mengambilnya dari keranjang cucian setelah dia mandi. Bau itu masih ada. Wangi parfum Farah. Ini yang paling tidak masuk akal. Dia menghabiskan malam di rumah kosong di area industri bersama seorang pria. Tapi kemejanya berbau parfum wanita.
Apakah pria itu yang memakai parfum wanita? Atau Rangga mampir ke tempat Farah sebelum ke rumah kosong itu? Atau sesudah? Sing. Kepalaku rasanya mau pecah. Aku sadar aku terlalu bodoh untuk permainan ini. Aku hanya ibu rumah tangga. Aku tidak tahu apa-apa tentang dunia malam suamiku. Pagi itu, setelah Rangga berangkat lagi, kali ini dia bilang ada meeting sarapan pagi dengan klien. Aku membuka laptopku. Aku mencari detektif swasta Surabaya. Tanganku gemetar saat mengetiknya. Rasanya seperti sebuah pengkhianatan. Aku akan membayar orang asing untuk memata-matai suamiku sendiri. Betapa rendahnya hidupku sekarang. Tapi aku harus. Aku menemukan beberapa nama. Kebanyakan terdengar seperti biro jasa keamanan. Tapi ada satu yang menarik perhatianku. Namanya, Mata Hati Investigasi. Ulasannya bagus. Klien-klien sebelumnya bilang dia profesional, bijak, dan yang paling penting, tidak banyak bicara. Namanya Irfan. Aku menelepon nomor itu. Selamat pagi, dengan Irfan. Suara di seberang terdengar berat, tenang, dan tua. Entah kenapa, itu membuatku sedikit lebih tenang. Pagi, Pak. Saya Winda. Saya dapat nomor Bapak dari internet. Saya butuh bantuan. Suaraku bergetar. Bantuan apa, Bu Winda? Suami saya. Saya rasa saya tidak tahu, Pak. Saya curiga dia selingkuh. Tapi sepertinya bukan. Hening sejenak. Saya mengerti. Bisa kita bertemu? Saya ada kantor di daerah Ngagel. Bisa saya ke sana sekarang? Saya tunggu, Bu. 1 jam kemudian, aku duduk di sebuah kantor kecil yang rapi. Tidak seperti di film-film. Tidak ada asap rokok. Hanya ada rak buku yang penuh dengan arsip dan bau kopi yang enak. Pak Irfan duduk di depanku. Dia mungkin berusia akhir 50-an. Rambutnya sudah memutih di bagian pelipis. Dia memakai kemeja batik sederhana. Matanya tajam, tapi sorotnya teduh. Dia mendengarkanku. Aku menceritakan semuanya. Aku cerita tentang lembur yang sudah sebulan. Tentang bau parfum yang sama setiap malam. Tentang kartu nama, Farah S. Galeri. Tentang kecurigaanku akan perselingkuhan. Dan aku menceritakan tentang malam tadi. Tentang bagaimana aku membuntutinya. Tentang rumah kosong bergaya kolonial di area industri. Tentang siluet Rangga dan satu pria lain. Pak Irfan mendengarkan tanpa memotong. Dia hanya mengangguk sesekali, membuat catatan kecil di buku notesnya. Jadi, Ibu curiga selingkuh, tapi bukti di lapangan malah menunjukkan hal lain, katanya setelah aku selesai. Iya, Pak. Saya bingung. Apa yang mereka lakukan di rumah kosong itu? Dan kenapa bajunya tetap bau parfum wanita? Pak Irfan menatapku. Bu Winda, pekerjaan saya adalah mencari fakta. Bukan asumsi. Yang Ibu temukan tadi malam itu fakta. Rumah kosong dan seorang pria. Bau parfum itu fakta lain. Tugas kita adalah menghubungkan fakta-fakta ini. Apa Bapak bisa mencari tahu isi rumah itu? Dia tersenyum tipis. Itu spesialisasi saya, Bu. Tapi tidak murah. Dan mungkin berbahaya. Area industri di pinggir kota biasanya ada penjaganya. Saya tidak peduli biayanya. Pak, saya punya tabungan sendiri. Saya harus tahu. Pak Irfan mengangguk. Baik, saya butuh alamat rumah itu. Ibu ingat. Saya tandai di peta ponsel saya, Pak. Bagus. Ibu orang yang teliti. Saya akan cek lokasinya siang ini. Saya akan lihat situasinya dulu. Jika memungkinkan, saya akan masuk malam ini, saat suamimu ada di sana. Masuk. Bapak mau membobol. Saya punya cara saya sendiri. Bu, saya akan pasang beberapa mata dan telinga di dalam kamera tersembunyi, perekam suara. Setelah itu, kita hanya perlu menonton. Jantungku berdebar lagi. Ini terasa sangat salah, tapi juga sangat benar. Kapan saya bisa dapat hasilnya?
Kalau saya berhasil masuk malam ini, besok pagi kita bisa lihat rekamannya bersama-sama di sini. Ibu jangan bertindak gegabah. Tetaplah seperti biasa di depan suami ibu. Jangan sampai dia curiga ibu tahu sesuatu. Baik, Pak. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupku. Rangga pulang seperti biasa. Jam 3 pagi. Kemejanya berbau parfum yang sama. Aku mencucinya dengan tangan gemetar. Aku tidak bisa tidur. Aku hanya menunggu pagi. Jam 9 pagi. Aku sudah di kantor Pak Irfan lagi. Dia tampak lelah. Tapi matanya berbinar. Berhasil, Pak? Tanyaku tidak sabar. Berhasil. Rumah itu dijaga. Tapi penjaganya tidur di pos depan. Saya masuk lewat belakang. Sistem keamanannya ada. Tapi model lama. Gampang dijebol. Dia menyalakan sebuah monitor besar di mejanya. Ini rekaman dari 4 kamera yang saya pasang. Saya pasang di ruang utama. Di ruangan yang ibu lihat ada lampu menyala. Di lorong. Dan satu lagi di dekat pintu belakang. Dia memutar rekaman pertama. Dari ruang utama. Ruangan itu kosong. Benar-benar kosong. Hanya debu tebal dan sarang laba-laba. Ini tidak ada apa-apa. Kataku. Sabar, Bu. Dia mengganti ke kamera kedua. Yang di ruangan lantai atas. Dan aku menahan napas. Ruangan itu. Aku tidak tahu harus menyebutnya apa. Ini bukan kamar tidur. Ini bukan tempat pesta. Ini, bengkel? Laboratorium? Di tengah ruangan. Ada sebuah meja besar. Di atasnya ada mesin-mesin aneh yang tidak kukenali. Bentuknya kotak-kotak. Dengan banyak kabel. Itu, kata Pak Irfan, menunjuk ke salah satu mesin. Itu mesin cetak 3D. Yang industrial. Harganya miliaran. Di sebelahnya, ada mesin lain yang tampak seperti pemindai. Dan itu, pemindai laser resolusi tinggi. Di sudut ruangan, ada rak-rak besi. Tapi isinya bukan buku. Isinya patung-patung. Guci-guci antik. Lukisan-lukisan tua. Beberapa tampak selesai. Beberapa tampak setengah jadi. Ada kaleng-kaleng cat minyak. Kuas-kuas halus. Dan alat-alat pahat yang presisi. Rekaman itu menunjukkan Rangga dan pria lain, yang di outline disebut Dion, masuk ruangan itu sekitar jam 9 malam. Itu Dion, kata Pak Irfan. Rekan kerjanya. Setidaknya, itu yang tertulis di data yang saya cari. Mereka tidak terlihat seperti orang yang sedang berselingkuh. Mereka terlihat seperti pekerja. Rangga, suamiku yang kukira akuntan, terlihat sangat ahli mengoperasikan mesin 3D itu. Dia memasukkan data ke laptop, dan mesin itu mulai bekerja, mencetak sesuatu yang terlihat seperti gagang keris kuno. Sementara Dion, dia sibuk di meja lain, mengecat sebuah guci keramik dengan sangat teliti, meniru pola yang ada di buku tebal di sampingnya. Aku menatap layar itu dengan mulut ternganga. Apa ini, Pak? Bisikku. Mereka bikin kerajinan tangan. Bukan sekadar kerajinan tangan, Bu, kata Pak Irfan, matanya menyipit. Dia memperbesar gambar di layar. Lihat guci itu. Itu pola dinasti Ming. Dan patung di rak itu replika Dewi Tara. Replika. Mereka membuat barang palsu, Bu Winda. Barang antik palsu. Pikiranku langsung berputar. Rangga, suamiku, pemalsu barang antik? Ini jauh lebih gila dari perselingkuhan. Tapi kenapa? Dia akuntan sukses. Gajinya besar. Mungkin tidak cukup besar untuk membeli mesin-mesin itu, kata Pak Irfan datar. Ini bukan hobi, Bu. Ini operasi serius. Sindikat. Aku terduduk lemas. Itu menyakitkan. Tapi ini kriminal. Ini penjara. Lalu parfum itu? Tanyaku, suaraku hampir hilang. Bagaimana dengan parfum Farah? Pak Irfan memundurkan rekamannya sedikit. Kebagian saat Rangga pertama kali datang. Rangga meletakkan tas kerjanya. Dia melepas jasnya dan menyampirkannya di kursi. Stop.
kata Pak Irfan. Dia memperbesar gambar jas itu. Ibu lihat. Aku tidak melihat apa-apa. Jasnya sudah ada di sana. Baunya sudah menempel sebelum dia mulai bekerja di rumah ini. Jadi, dia bertemu Farah dulu. Kemungkinan besar, Farah Hes Gallery, parfum antik. Ingat kartu nama itu, Bu? Kata Pak Irfan. Antik. Aku akhirnya mengerti. Dia tidak selingkuh dengan Farah. Atau mungkin selingkuh juga. Kita belum tahu. Tapi yang pasti, ada hubungan antara galeri antik milik Farah, parfum Farah, dan bengkel pemalsuan barang antik milik suami ibu ini. Kepalaku pusing. Semuanya terlalu rumit. Aku datang ke sini mencari bukti perselingkuhan. Aku malah menemukan bukti sindikat kejahatan. Apa yang harus saya lakukan sekarang, Pak? Tanyaku pada detektif tua itu. Pak Irfan menatapku. Sekarang, Bu Indah, kita cari tahu siapa Farah sebenarnya. Aku menatap layar monitor di kantor Pak Irfan. Gambar suamiku yang sedang teliti mengecat guci palsu itu terpatri di otakku. Rangga, suamiku, seorang pemalsu ulung, seorang kriminal. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Suaraku bergetar. Aku merasa mual. Aku ingin muntah. Pak Irfan mematikan monitor. Ruangan itu kembali temaram. Ibu punya pilihan. Pertama, lapor polisi. Tapi mereka akan butuh bukti lebih kuat dari sekadar video ini. Mereka akan butuh bukti transaksi, barang aslinya. Jika kita salah langkah, suami ibu bisa lolos dan ibu dalam bahaya. Pilihan kedua, kita kumpulkan bukti sendiri. Kita cari tahu siapa Farah ini. Kita cari tahu apa perannya. Dia bisa jadi otak di baliknya. Dia bisa jadi korban seperti ibu. Atau dia bisa jadi penadah barang curiannya. Semua ini dimulai karena namanya di kartu itu. Karena baunya di kemeja Rangga. Dia korban. Kataku tiba-tiba. Pak Irfan menaikkan alisnya. Kenapa ibu yakin? Bau parfumnya. Rangga berbau seperti dia sebelum dia ke bengkel itu. Dia bertemu Farah dulu. Rangga menipunya. Parfum antik. Rangga menipunya untuk mendapatkan akses ke barang antiknya. Dia pasti korban. Aku tidak tahu dari mana keyakinan itu datang. Mungkin itu hanya harapanku. Aku tidak sanggup membayangkan suamiku berselingkuh dan menjadi penjahat besar sekaligus. Setidaknya, jika Farah adalah korban, aku punya satu misteri yang terpecahkan. Itu asumsi yang bagus, Bu. Tapi kita perlu fakta, kata Pak Irfan. Saya akan menemuinya. Kataku, Bu Indah. Itu berbahaya. Lebih berbahaya mana, Pak? Diam di rumah. Menunggu suami kriminal saya pulang jam 3 pagi. Pura-pura tidak tahu apa-apa? Atau saya mencari tahu kebenarannya? Kemarahan yang kemarin kurasakan, kini kembali. Saya akan ke galerinya. Saya akan bicara dengannya. Pak Irfan menatapku lama. Dia melihat sesuatu di mataku. Mungkin dia melihat Winda yang naif itu sudah mati. Baik, katanya pelan. Tapi hati-hati. Jangan sebut nama saya. Jangan sebut soal rumah kosong itu. Dekati dia sebagai sesama wanita. Cari tahu hubungannya dengan Rangga. Saya akan menunggu di mobil di seberang jalan. Jika ada apa-apa, hubungi saya. 1 jam kemudian, aku berdiri di depan Farah Hes Gallery. Tempat ini sangat berbeda dari rumah kosong di area industri. Galeri ini terletak di jalanan yang teduh dan mahal. Fasadnya elegan. Kaca-kaca besarnya bersih mengkilap, memamerkan beberapa guci dan patung di etalase. Saat aku mendorong pintu kacanya yang berat, lonceng kecil berbunyi. Di dalam, udaranya sejuk. Dan baunya. Aku seketika mengenalinya. Ini dia. Ini bau di kemeja Rangga. Aroma bunga yang kuat, mewah, dicampur dengan aroma kayu antik dan minyak poles. Tempat ini adalah sumber dari semua kecurigaanku. Seorang wanita muda di meja depan mendongak. Selamat siang, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Saya
Saya mau bertemu dengan Bu Farah. Apa beliau ada? Apa sudah ada janji? Belum. Tapi tolong katakan, ini soal Pak Rangga. Nama itu seperti kunci. Resepsionis itu sedikit terkejut, lalu mengangkat telepon. Dia berbicara pelan, lalu menatapku. Bu Farah akan menemui ibu. Silakan tunggu di ruang duduk. Aku duduk di sofa beludru yang mewah. Di sekelilingku ada lukisan-lukisan mahal dan lemari-lemari kaca berisi perhiasan kuno. Aku merasa sangat kecil. Aku, dengan daster rumahan yang kuganti dengan kemeja biasa dan celana jeans. Aku merasa salah tempat. Ibu Winda. Aku mendongak. Dia berdiri di anak tangga spiral yang terbuat dari besi tempa. Dia cantik. Sangat cantik. Tapi bukan cantik yang rapuh. Dia terlihat kuat. Rambutnya hitam legam. Dipotong bob pendek yang tegas. Dia memakai blazer linen berwarna gading dan celana panjang yang serasi. Dia menatapku dengan mata yang tajam dan cerdas. Dan dia berbau persis seperti yang kubayangkan. Dia adalah personifikasi dari parfum itu. Saya Farah. Ada perlu apa mencari saya dan menyebut nama Rangga? Suaranya tenang, profesional. Aku berdiri. Tanganku berkeringat. Saya harus bicara sama ibu. Ini penting. Dia menilaiku dari atas sampai bawah. Aku pasti terlihat menyedihkan. Baik, mari ke ruangan saya. Kami naik ke kantornya di lantai 2. Sebuah ruangan indah dengan jendela besar yang menghadap ke taman belakang. Jadi, katanya sambil duduk di kursinya yang besar. Dia tidak menawariku minum. Saya tidak tahu bagaimana memulainya. Aku meremas tanganku. Ibu kenal Rangga, kan? Tentu, katanya. Nadanya masih datar. Dia konsultan saya. Pakar investasi seni. Salah satu klien terbaik saya. Ada masalah. Konsultan. Pakar investasi seni. Kebohongan macam apa lagi ini? Dia bukan pakar investasi, kataku pelan. Farah tertawa kecil. Maaf, saya rasa saya lebih tahu. Dia yang mengurus valuasi dan asuransi untuk hampir seluruh koleksi saya. Dia sangat profesional. Setiap malam dia bilang dia lembur. Apa dia lembur dengan ibu? Tanyaku. Aku tidak bisa menahannya lagi. Ekspresi Farah berubah. Dari profesional menjadi dingin. Saya tidak mengerti arah pembicaraan ini. Apa maksud ibu? Kemejanya. Aku menatap matanya. Setiap pagi, kemejanya bau. Bau parfum ibu. Farah terdiam. Dia menatapku, seolah baru pertama kali melihatku. Dia lalu mengendus pelipisnya sendiri. Ini parfum signature saya. Saya memakainya setiap hari. Wajar kalau orang yang bekerja dekat dengan saya, atau dekat dengan barang-barang saya, akan tertular baunya. Bekerja dekat sedekat apa, Bu Farah? Farah berdiri. Dia tampak marah. Cukup. Ibu siapa? Apa mau ibu? Kalau ibu mau menuduh saya. Dia suami saya. Potongku. Satu kalimat itu menggantung di udara. Ekspresi wajah Farah adalah sesuatu yang tidak akan pernah kulupakan. Itu bukan rasa bersalah. Itu bukan rasa takut. Itu adalah syok. Kebingungan murni. Apa? Bisiknya. Rangga. Rangga yang ibu bilang konsultan ibu itu. Dia suami saya. Dia menatapku. Aku mengeluarkan ponselku. Aku menunjukkan foto pernikahan kami. Aku, Winda yang naif, tersenyum bahagia di samping Rangga yang karismatik. Farah terduduk kembali di kursinya. Dia terlihat pucat. Dia bilang dia belum menikah, kata Farah. Suaranya bergetar. Dia bohong, kataku. Ya Tuhan. Farah menutup wajahnya dengan tangan. Dia bilang dia pakar dari Jakarta. Dia menunjukkan portofolio yang luar biasa. Ya Tuhan. Dia merayu ibu. Tanyaku. Farah mendongak. Matanya berkilat marah. Dia mencoba. Dia sangat karismatik. Dia mengajak makan malam. Konsultasi. Katanya. Saya akui.
Saya terpesona. Dia cerdas. Tapi kami tidak saya profesional. Tapi ibu memberinya akses. Ya, kata Farah. Saya memberinya akses penuh ke ruang penyimpanan saya. Dia bilang dia perlu melakukan pemindaian 3D untuk data asuransi dan valuasi. Dia bilang itu prosedur standar internasional. Pemindaian 3D. Seperti yang ada di rumah kosong itu. Dia bilang dia akan mengerjakannya malam hari. Lanjut Farah. Suaranya semakin panik. Dia bilang, agar tidak mengganggu jam operasional galeri. Dia punya kunci akses ke ruang penyimpanan saya. Dia tidak sendiri, kataku. Dia bawa rekan. Iya, Dion. Asistennya. Katanya. Semuanya terhubung. Bu Farah, kataku. Kini suaraku lebih mantap. Suami saya bukan pakar investasi. Dia pemalsu. Farah menatapku tidak mengerti. Dia tidak mengasuransikan barang ibu. Dia menyalinnya. Aku tidak perlu menceritakan tentang rumah kosong itu. Farah sudah mengerti. Ruang penyimpanan. Dia berlari keluar ruangannya, menuruni tangga. Aku mengikutinya. Dia melewati resepsionis yang kebingungan, menuju ke bagian belakang galeri. Dia membuka pintu besi tebal dengan kartu akses dan sidik jarinya. Ruangan itu rapi. Rak-rak besi berjejer, penuh dengan guci, patung, dan lukisan yang dibungkus kain. Farah berlari ke sebuah rak. Dia membuka sebuah kotak kayu besar. Di dalamnya, ada sebuah patung Dewi Tara yang indah. Ini, katanya, lega, masih di sini. Dia mengamatinya. Dia menyentuhnya. Lalu ekspresinya berubah ngeri. Dia mengetuk-ngetuk patung itu. Ini bukan bahannya. Dia menggores sedikit bagian bawahnya dengan kukunya. Ini resin. Ini palsu. Dia terduduk di lantai. Dia menukarnya. Bisik Farah. Bajingan itu, dia menukar semuanya. Aku berdiri di pintu. Bau parfum Farah di ruangan itu terasa menyesakkan. Dia menatapku dari lantai. Air mata menggenang di matanya yang kuat tadi. Dia suami kamu, katanya. Dia penipu kita, kataku. Kami tidak bicara di perjalanan. Aku hanya membantu Farah berdiri dari lantai ruang penyimpanannya. Dia menyuruh asistennya untuk tutup galeri sekarang. Ada darurat keluarga. Lalu dia masuk ke mobilku begitu saja. Dia tidak bertanya kami mau kemana. Dia hanya duduk diam, menatap kosong ke jalanan Surabaya. Patung Dewi Tara kecil dari resin itu ada di pangkuannya. Dia memegangnya erat, seolah itu satu-satunya hal nyata yang tersisa. Aku membawanya ke kantor Pak Irfan. Saat kami masuk, Pak Irfan sedang membuat kopi. Dia melihatku, lalu melihat wanita cantik yang tampak hancur di belakangku. Dia tidak terkejut. Dia hanya mengangguk dan mengambil satu cangkir lagi. Bu Farah, kataku pelan. Ini Pak Irfan. Dia yang membantu saya. Farah menatap Pak Irfan. Dia tidak punya tenaga lagi untuk curiga. Dia hanya duduk di kursi yang tadi kududuki. Jadi, kata Pak Irfan, meletakkan secangkir kopi di depan Farah. Konsultan investasi seni, ya? Farah mendongak. Kaget. Ibu Indah sudah cerita soal kartu nama ibu, kata Pak Irfan. Dan saya sudah melihat pekerjaan suami ibu tadi malam. Pak Irfan menyalakan monitor. Dia memutar rekaman dari rumah kosong itu lagi. Kali ini, aku melihatnya dengan mata yang berbeda. Bukan lagi sebagai istri yang dikhianati. Farah, di sampingku, menahan napas. Itu Dion, bisiknya, saat melihat pria kurus itu membantu Rangga. Lalu, Pak Irfan menghentikan video di gambar rak-rak yang penuh barang antik. Ibu kenal barang-barang ini? Tanya Pak Irfan. Farah mendekat ke layar. Dia menunjuk satu guci. Itu, koleksi pribadi Pak Haryono di Jakarta. Saya kenal betul guci itu. Saya yang bantu menjualnya ke dia. Dia menunjuk patung lain. Itu dari galeri di Bandung. Dicuri 2 bulan lalu. Tapi tidak ada beritanya. Mereka menutupinya.
Dan kemudian, dia melihat mesin cetak 3D itu bekerja. Mencetak sebuah replika. Ya Tuhan, bisik Farah. Itu Gucci dinasti Ming dari koleksi saya. Yang dia bilang mau dia valuasi ulang minggu depan. Dia akhirnya mengerti. Dia belum mengambilnya, kata Farah. Dia baru membuatnya. Dia berencana menukarnya minggu depan. Kami bertiga terdiam. Di layar, Rangga dan Dion terlihat tertawa. Mereka sedang mengagumi hasil karya mereka. Mereka terlihat seperti dua seniman yang bangga, bukan dua kriminal. Rencana yang sempurna, kata Pak Irfan pelan. Suaranya penuh kekaguman yang sinis. Aku, Farah, dan Pak Irfan mulai menyatukan kepingan teka-teki itu. Rencana Rangga, tema 5, kini terlihat jelas, dan itu membuatku merinding. Pertama, Rangga itu jenius. Jenius jahat. Dia bukan sekadar akuntan. Dia punya pengetahuan mendalam tentang seni. Dan dia, bersama Dion, punya keahlian teknis untuk membuat pemalsuan tingkat tinggi. Kedua, dia karismatik. Ini adalah senjata utamanya. Dia menggunakan pesonanya, tema 1, untuk masuk ke lingkaran elit pemilik galeri dan kolektor. Dia menciptakan persona palsu. Rangga, pakar investasi seni dari Jakarta. Dia merayu mereka. Bukan hanya secara romantis, walaupun dia mencobanya pada Farah, tapi secara profesional. Dia membuat mereka percaya padanya. Ketiga, rencananya sistematis. Dia tidak mencuri. Mencuri itu berisiko. Alarm berbunyi. Polisi datang. Rangga tidak mencuri. Dia mengganti. Dia mendekati korban, seperti Farah. Dia menawarkan jasa, valuasi, atau asuransi, menggunakan teknologi terbaru. Dia mendapatkan akses penuh ke katalog dan ruang penyimpanan. Dia, atau Dion, akan memindai 3D barang yang paling berharga. Mungkin dengan alat portabel, atau mungkin dengan alasan membawa barang ke laboratorium untuk dites keasliannya. Lalu, di bengkel mereka di rumah kosong itu, mereka mencetak replika yang sempurna. Mereka mengecatnya, membuatnya tampak tua. Ini butuh waktu. Inilah lembur yang dia katakan padaku. Lemburnya adalah membuat barang palsu. Setelah replika selesai, dia hanya perlu menunggu kesempatan. Dia kembali ke galeri, dengan alasan mengecek investasi di malam hari, seperti yang dia lakukan pada Farah. Lalu dia menukar yang asli dengan yang palsu. Pemilik galeri, seperti Farah, tidak akan pernah tahu. Barangnya masih ada di rak. Terlihat sama persis. Sementara itu, Rangga, melalui Dion, atau jaringannya, menjual barang asli yang tak ternilai harganya di pasar gelap internasional. Ke Rusia, ke Tiongkok, ke Timur Tengah. Pembelinya adalah kolektor miliarder yang tidak peduli soal asal-usul barang. Uangnya miliaran. Uang itu masuk rekening bank di luar negeri, yang mungkin atas namaku. Atas nama Winda, istri yang lugu. Aku menutupi mulutku. Aset kami, rumah, mobil, semuanya. Semuanya atas nama ibu, kan? Kata Pak Irfan. Aku mengangguk. Dia bilang itu tanda cintanya padaku. Dia bilang kalau terjadi apa-apa padanya, aku akan aman. Dia bukan melindungimu, Bu, kata Pak Irfan. Dia menjadikanmu tameng. Pencucian uang. Jika dia tertangkap, dia akan bilang dia tidak tahu apa-apa. Semua aset ada di tangan istrinya. Duniaku runtuh. Dia tidak hanya menipuku. Dia tidak hanya mengkhianatiku. Dia menjebakku. Suami yang kucintai. Suami yang kupusatkan seluruh hidupku untuknya. Aku menatap Farah. Dia menatapku. Kami adalah dua wanita dari dunia yang sangat berbeda, yang kini nasibnya terikat oleh pria yang sama. Tapi aku tidak menangis. Anehnya, rasa takutku hilang. Rasa sedihku hilang. Yang tersisa hanyalah kemarahan. Kemarahan yang dingin dan fokus. Transformasi, tema 3, yang kumulai kemarin, kini selesai.
Winda yang naif, istri yang penurut, sudah mati di ruangan ini. Kita harus menghentikannya, kataku. Suaraku datar. Farah mengangguk. Air matanya sudah kering. Dia tidak hanya mengambil barangku. Dia menghina kecerdasanku. Dia menghancurkan reputasiku. Kami berdua menatap Pak Irfan. Polisi belum bisa, kata Pak Irfan. Kita butuh bukti yang tak terbantahkan. Kita butuh bukti transaksi. Kita butuh buku besarnya. Buku besar. Aku teringat sesuatu. Laptopnya. Dia selalu bekerja di laptop kerjanya di rumah. Sebelum dia berangkat lembur. Dia bilang itu. Data klien. Pak Irfan menatapku. Ibu bisa mengakses laptop itu. Dia tidur seperti mayat di siang hari. Pak, dia kelelahan. Kita butuh data itu, kata Pak Irfan. Disitulah key evidence-nya. Buku besar digital, file pemindai 3D, catatan transaksi bank. Semuanya pasti ada di sana. Dia pasti pakai enkripsi. Pakai kata sandi, kata Farah, yang jelas lebih mengerti teknologi daripada aku. Aku tahu kata sandinya, kataku. Farah dan Pak Irfan menatapku. Tanggal pernikahan kami. Ironis. Baik, kata Pak Irfan. Ini rencananya. Aku mengemudi pulang dari kantor Pak Irfan. Farah tidak ikut. Dia bilang dia perlu sendiri, perlu kembali ke galerinya untuk menilai kerusakan. Dia pergi dengan taksi, membawa patung Dewi Tara palsu itu seperti seorang ibu yang kehilangan anak. Tapi aku merasa aneh. Aku tidak merasa hancur. Aku tidak menangis. Di kepalaku, hanya ada keheningan. Keheningan yang dingin dan jernih. Winda yang naif, Winda yang lugu, Winda yang dunianya adalah dapur dan ruang cuci, sudah mati di kantor kecil Pak Irfan tadi. Dia mati saat melihat rekaman suaminya tertawa sambil memalsukan Gucci dinasti Ming. Dia mati saat Pak Irfan menjelaskan bagaimana namaku digunakan sebagai tameng pencucian uang. Dulu, kecurigaanku adalah soal hati. Soal perselingkuhan. Itu menyakitkan. Rasanya seperti ditusuk. Tapi ini bukan tusukan. Ini adalah racun. Racun yang sudah kuminum sedikit demi sedikit setiap hari. Setiap kali aku menerima uang belanja darinya. Setiap kali aku menikmati fasilitas rumah mewah ini. Setiap kali aku menandatangani dokumen investasi yang dia sodorkan, sambil tersenyum dan bilang, aku percaya kamu, Mas. Aku, Winda, adalah kaki tangannya tanpa aku sadari. Aku memarkir mobil di garasi. Aku masuk ke rumahku. Rumah yang sempurna. Tapi sekarang, aku melihatnya dengan mata yang berbeda. Lukisan besar di atas sofa ruang tamu. Apakah itu asli? Atau itu salah satu karya? Latihan, Rangga? Guci keramik tinggi di sudut ruangan. Yang dia bilang hadiah dari klien. Klien yang mana? Klien fiktifnya? Atau klien pasar gelapnya? Semua perabot ini, semua kemewahan ini. Semuanya dibeli dengan uang haram. Uang dari menipu orang-orang seperti Farah. Aku berjalan ke dapur. Aku membuka kulkas 2 pintu yang canggih. Kulkas ini, siapa yang membayarnya? Aku. Atau para kolektor yang sekarang memajang replika resin di rumah mereka? Aku bukan hancur. Aku marah. Kemarahan ini berbeda. Ini bukan kemarahan emosional yang meledak-ledak. Ini adalah kemarahan yang dingin, yang fokus, yang logis. Suamiku yang kucintai adalah penipu. Itu fakta. Suamiku yang kucintai telah menjadikanku tameng kriminalnya. Itu fakta. Jika Rangga ditangkap, aku akan ikut terseret. Aset atas namaku, rumah ini, tabunganku, semuanya akan disita. Aku akan dianggap sebagai penadah. Aku akan masuk penjara bersamanya. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku tidak akan menjadi korban yang pasrah. Jika dia pintar, aku harus lebih pintar. Jika dia jahat, aku harus lebih licik. Aku berhenti menangis. Aku mulai berpikir. Logis. Pak Irfan benar.
Kami butuh bukti kunci. Bukti yang tidak bisa disangkal. Buku besar digital itu. Rencananya sederhana, tapi pelaksanaannya akan jadi hal tersulit yang pernah kulakukan. Aku harus mendapatkan alat cloning data dari Pak Irfan. Aku harus menunggu Rangga pulang, lembur. Aku harus menunggu dia tidur. Dan aku harus masuk ke ruang kerjanya, menyalakan laptopnya, dengan kata sandi tanggal pernikahan kami, ironi yang paling memuakkan, dan menyalin seluruh datanya. Tapi sebelum itu, aku harus melewati malam ini. Aku harus berakting. Aku melihat jam. Jam 5 sore. Dia akan pulang sebentar lagi dari kantor yang asli. Sebelum dia berangkat lembur ke rumah kosong. Aku mandi. Aku memakai pakaian rumah terbaikku. Aku berdandan sedikit. Aku memasak makanan favoritnya. Sop buntut. Aku harus menjadi Winda yang dulu. Winda yang penurut. Yang tidak tahu apa-apa. Jam 6:30. Mobil Pajero-nya masuk garasi. Jantungku berdebar? Anehnya, tidak. Rasanya tenang. Seperti seorang aktor yang menunggu aba-aba sutradara. Malam, sayang, katanya. Masuk ke dapur. Dia mencium keningku. Ciuman yang terasa seperti es. Aku tidak bergidik. Aku tersenyum. Malam, Mas. Capek banget ya? Banget. Klien hari ini rewelnya minta ampun. Katanya, melepaskan dasinya. Kebohongan. Aku masakin sop buntut kesukaanmu. Makan dulu, ya? Sebelum kamu berangkat lagi. Aku berakting seolah aku sudah pasrah menerima jadwal, lembur. Nyah, dia menatapku. Mungkin mencari tanda-tanda kecurigaan. Tapi yang dia lihat hanya istri yang patuh. Wah, makasih ya, sayang. Kamu memang istri paling pengertian. Kebohongan. Kami makan malam bersama di meja makan kami yang terbuat dari kayu jati solid, yang mungkin juga hasil penipuan. Aku menatapnya. Aku mempelajarinya. Bukan sebagai suami, tapi sebagai target. Cara dia bicara, cara dia memegang sendok, karismanya masih ada. Dia bisa meyakinkan siapa saja tentang apa saja. Dia meyakinkanku selama bertahun-tahun bahwa dia adalah suami yang sempurna. Kantormu masih sibuk banget ya, Mas? Tanyaku, dengan nada simpati yang terlatih. Masih. Win. Proyek besar ini nggak selesai-selesai. Tapi sabar ya. Setelah ini selesai, kita liburan ke Eropa. Aku janji. Liburan ke Eropa. Dengan uang haram. Mungkin dia berencana mengganti beberapa lukisan di Louvre. Aku tertawa kecil. Wah, aku tunggu janjinya, ya. Dia tersenyum. Dia tidak tahu bahwa senyumanku sekarang adalah topeng. Setelah makan malam, dia masuk ke ruang kerjanya. Aku mendengar dia mengetik di laptopnya. Mungkin dia sedang mengagumi file-file pemindaian 3D miliknya. Atau mungkin dia sedang menghitung keuntungan haramnya. Jam 8:30. Aku berangkat dulu ya, Win. Katanya dari pintu depan. Aku menghampirinya. Aku merapikan kerah kemejanya, yang belum bau parfum Farah. Ini kemeja dari kantor. Hati-hati di jalan, Mas. Jangan capek-capek. Kataku, iya. Kamu kunci pintu. Jangan tungguin aku. Tidur saja. Dia menciumku lagi. Aku membalasnya. Ini adalah bagian dari peranku. Pintu ditutup. Mobilnya menjauh. Rumah kembali sunyi. Aku tidak tidur. Aku duduk di sofa ruang tamu yang gelap. Transformasiku selesai. Aku bukan lagi seorang istri. Aku adalah seorang pemburu. Dan besok, aku akan mengambil umpannya. Aku mengirim pesan ke Pak Irfan dari ponsel kedua yang dia berikan padaku. Ponsel kecil, bodoh, yang tidak bisa dilacak. Saya siap. Kapan saya bisa ambil alatnya? Balasannya datang seketika. Besok pagi. Di pasar kembang. Pura-pura beli bunga. Aku mematikan ponsel itu. Aku duduk dalam gelap. Menunggu jam 3 pagi. Menunggu kepulangan suamiku. Sang penipu,
yang kemejanya akan segera berbau kejahatan. Aku sudah tidak sabar. Bukan untuk mencucinya, tapi untuk menggunakannya sebagai bukti. Pagi itu, aku bangun sebelum subuh. Aku tidak tidur sama sekali. Aku melakukan rutinitasku seperti biasa. Menyiapkan sarapan untuk Rangga, yang baru tidur 3 jam. Dia terlihat sangat lelah. Aku hampir merasa kasihan padanya. Aku ke pasar dulu ya, Mas. Mau beli bunga segar, kataku, sambil mengikat tali sepatu ketsku. Tumben, gumamnya. Matanya masih setengah terpejam di meja makan. Nggak usah. Minta tolong Mbak, asisten rumah tangga, aja. Nggak apa-apa. Aku lagi pengen cari angin. Dia hanya mengangguk. Terlalu lelah untuk berdebat. Pasar kembang di pagi hari ramai. Bau bunga melati dan mawar bercampur dengan bau got. Aku berjalan di antara para penjual. Pak Irfan ada di sana, persis seperti yang dia janjikan. Dia berpura-pura menjadi penjual tanaman hias. Dia sedang tawar-menawar dengan seorang ibu. Aku berhenti di kiosnya. Pak, anggrek yang ini berapa? Oh, ini murah, Mbak. Lagi diskon, katanya. Matanya tidak menatapku. Dia menyerahkan sebuah pot anggrek kecil. Sudah termasuk pupuknya. Saya taruh di kantong kresek hitam ini ya. Dia menyerahkan kantong kresek itu padaku. Berat. Lebih berat dari seharusnya pot anggrek. Di dalamnya, terbungkus kain. Aku bisa merasakan bentuk kotak yang keras. Terima kasih, kataku, menyerahkan uangnya. Sama-sama. Semoga tumbuh subur ya, Mbak. Aku berjalan cepat kembali ke mobil. Alat cloning data itu terasa seperti bom waktu di tanganku. Seharian itu, aku adalah istri yang paling sempurna. Aku membersihkan rumah. Aku memasak. Aku menyiram tanaman. Tapi pikiranku ada di kantong kresek hitam yang kusembunyikan di lemari pakaianku, di bawah tumpukan mukena. Aku harus menunggu Rangga pulang, tidur, lalu beraksi. Malam datang. Rutinitas yang sama. Makan malam. Kebohongan. Klien rewel. Pamit. Berangkat lembur. Pintu ditutup. Aku sendirian di rumah. Menggu. Detak jam di dinding terasa begitu keras. Jam 9. Jam 10. Jam 11. Aku mengeluarkan alat itu. Sebuah kotak hitam kecil seukuran dompet, dengan beberapa kabel dan sebuah hard drive eksternal kosong. Pak Irfan sudah menjelaskannya. Colokan ke laptop. Masukkan kata sandi. Colokan alat cloning. Colokan hard drive kosong. Tekan tombol hijau. Tunggu sampai lampu berubah dari merah berkedip menjadi hijau solid. Sederhana. Tapi tanganku berkeringat. Jam 12. Jam 1. Jam 2. Aku mencoba tidur. Tapi tidak bisa. Jam 3 pagi lewat 15 menit. Suara gerbang otomatis. Dia pulang. Jantungku mulai berdebar kencang. Aku memejamkan mata. Pura-pura tidur. Aku mendengar langkah kakinya. Dia masuk kamar. Dia berdiri di samping tempat tidur. Aku bisa merasakan dia menatapku. Mungkin dia curiga kenapa aku tidak pindah ke kamar tamu. Dia menghela napas. Lalu dia masuk ke kamar mandi. Suara shower. Setelah dia selesai, dia tidak langsung tidur. Dia masuk ke ruang kerjanya. Aku mendengar suara ketukan keyboard yang pelan. Mungkin dia membackup datanya? Atau menghapusnya? Ya Tuhan, jangan. Setelah sekitar 15 menit, lampu ruang kerja mati. Dia kembali ke kamar. Dia naik ke tempat tidur. Punggungnya menghadapku. Dalam 5 menit, aku mendengar napasnya yang berat dan teratur. Dia tertidur. Kelelahan. Aku menunggu. 1 jam penuh. Aku harus yakin dia benar-benar pulas. Jam 4 pagi lewat 30 menit. Aku bangkit dari tempat tidur. Pelan-pelan. Seperti bayangan. Kakiku telanjang. Tidak menimbulkan suara di lantai marmer yang dingin. Aku berjalan ke ruang kerjanya. Pintunya sedikit terbuka. Aku masuk. Ruangan itu gelap. Hanya ada cahaya dari lampu jalan yang menembus jendela.
Laptop kerjanya ada di meja. Dalam mode sleep. Aku duduk di kursinya. Kursi kulitnya berderit pelan. Aku membeku. Tidak ada suara dari kamar tidur. Aman. Aku menyentuh mousepat. Layar menyala. Meminta kata sandi. Aku mengetik. 1208 tanggal pernikahan kami. Layar terbuka. Desktopnya muncul. Rapi. Foto kami berdua di pantai sebagai wallpaper. Aku merasa mual. Tanganku gemetar hebat. Fokus. Winda. Bisikku. Aku keluarkan alat cloning dari saku dasterku. Kabel USB ke laptop. Kabel lain ke alat cloning. Hard drive kosong ke alat cloning. Aku menekan tombol hijau. Lampu merah mulai berkedip. Pelan. 1, 2, 3. Artinya proses cloning sedang berjalan. Sekarang, aku harus menunggu. Ini adalah siksaan. Aku tidak berani menyalakan lampu. Aku duduk dalam gelap. Aku hanya melihat lampu merah kecil itu berkedip. Setiap kedipan adalah 1 detik dalam hidupku yang terasa seperti 1 jam. Di luar, langit mulai berubah. Dari hitam pekat, menjadi biru dongker. Suara adzan subuh mulai terdengar dari masjid di kejauhan. Oh, tidak. Rangga selalu bangun untuk sholat subuh. Tidak selalu tepat waktu. Tapi dia akan bangun begitu mendengar adzan. Lampu di alat cloning masih merah berkedip. Jantungku serasa mau meledak. Cepat. Aku mendengar suara gerakan dari kamar tidur. Dia menggeliat. Aku mendengarnya bergumam. Aku panik. Aku ingin mencabut semuanya dan lari. Tapi Pak Irfan bilang, jangan sampai terputus. Datanya akan rusak. Aku membeku di kursi. Lalu, lampu itu berubah. Hijau solid. Selesai. Bersamaan dengan itu, aku mendengar langkah kaki di koridor. Dia bangun. Dia berjalan ke arah ruang kerja. Aku tidak punya waktu untuk lari. Aku mencabut semua kabel secepat kilat. Aku mematikan paksa laptopnya. Aku menggenggam alat cloning dan hard drive di tanganku. Aku harus bersembunyi. Aku meluncur dari kursi dan masuk ke kolong meja. Aku meringkuk di sana, di antara kabel-kabel dan debu. Pintu ruang kerja terbuka. Lampu dinyalakan. Aku melihat kakinya. Dia memakai sarung. Dia berdiri di tengah ruangan. Dia meregangkan tubuhnya. Hoam! Dia berjalan ke meja. Dia menyentuh laptopnya. Mungkin dia merasa laptopnya agak hangat. Dia menatap laptop itu sejenak. Tolong, John. Jangan dinyalakan. Jantungku berhenti berdetak. Aku menahan napas. Dia menggaruk lehernya. Lalu dia berbalik. Win? Panggilnya ke arah koridor. Kamu di mana? Dia pikir aku tidak di kamar. Sholat, Win, katanya lagi, lebih keras. Dia berjalan keluar dari ruang kerja, menuju kamar mandi untuk mengambil wudhu. Saat langkah kakinya menjauh dan aku mendengar suara air keran, aku merangkak keluar dari kolong meja. Kakiku lemas. Aku hampir tidak bisa berdiri. Aku mematikan lampu ruang kerja. Aku berlari tanpa suara kembali ke kamar tidur. Aku menyelipkan hard drive dan alat cloning itu kembali ke bawah tumpukan mukenaku di lemari. Bukti kunci. Kini ada di tanganku. Aku mengambil mukenaku yang lain. Aku berjalan keluar kamar. Pura-pura baru bangun. Iya, Mas. Kataku dengan suara serak. Aku bangun ini. Dia melihatku dari pintu kamar mandi. Wajahnya basah. Kirain kemana? Ayo, sholat. Iya. Kataku. Aku tersenyum padanya. Dan dia tidak tahu bahwa di balik senyumanku, aku baru saja menandatangani surat perintah penangkapannya. Pagi itu, aku tidak pergi ke pasar. Aku langsung pergi ke kantor Pak Irfan. Hard drive hasil cloningan itu terasa berat di dalam tasku. Saat aku menyerahkannya pada Pak Irfan, tanganku tidak gemetar lagi. Dia menerimanya dengan anggukan serius. Ibu yakin? Saya yakin, Pak. Ibu tahu, setelah ini tidak ada jalan kembali. Jalan kembali kemana, Pak? Aku bertanya, suaraku datar.
Ke rumah yang dibangun di atas kebohongan? Ke suami yang menjadikan saya tameng? Tidak, Pak. Saya tidak mau kembali. Saya mau maju. Pak Irfan menatapku. Ada sebersit kekaguman di matanya yang lelah. Baik. Saya akan periksa datanya. Saya punya kenalan di kepolisian. Unit siber. Dia bisa membuka enkripsi terkuat sekalipun. Aku pulang ke rumah. Rangga masih tidur. Aku melihat punggungnya. Punggung pria yang sudah berbagi tempat tidur denganku selama 8 tahun. Aku tidak merasakan apa-apa. Tidak benci. Tidak cinta. Hanya apa? Sore harinya, Pak Irfan meneleponku. Dari ponsel sekali pakai itu. Bu Winda. Datanya ini luar biasa. Suaranya terdengar tegang. Ini lebih besar dari yang kita duga. Apa maksudnya, Pak? Ini bukan cuma soal Farah. Ada belasan galeri lain. Jakarta, Bandung, Jogja, bahkan sampai Singapura. Suami ibu punya jadwal, penggantian, yang rapi untuk 6 bulan ke depan. Dia punya daftar klien di Hong Kong, di Moskow. Dia punya rekening bank di Kepulauan Kaiman. Ini buku besar digital, ledger, yang ibu sebutkan. Semuanya ada di sini. Aku duduk di kursi dapur. Jadi buktinya cukup. Lebih dari cukup, kata Pak Irfan. Saya sudah menghubungi kenalan saya di Mabes Polri. Mereka tertarik. Sangat tertarik. Tapi mereka tidak bisa bergerak hanya dengan data digital. Mereka bilang, mereka butuh bukti fisik. Mereka butuh menangkapnya saat melakukan transaksi. Saat dia menukar barang. Menangkap basah, bisikku. Betul. Mereka tidak mau dia lolos dengan alasan, datanya dipalsukan, atau laptopnya dicuri. Mereka butuh dia memegang barang palsu di satu tangan dan barang asli di tangan lain. Pikiranku langsung bekerja. Gucci dinasti Ming, kataku. Apa, Bu? Di data itu, apa ada jadwal untuk galeri Farah? Hening sejenak. Aku mendengar suara ketikan keyboard. Ada, kata Pak Irfan. Gucci dinasti Ming. Jadwal, besok malam. Besok? Jantungku berdebar. Secepat ini. Ya, besok. Jumat malam. Jam 10. Dia akan mengecek sistem keamanan di galeri Farah. Farah harus tahu, kataku. Saya sudah menghubunginya. Dia setuju untuk bekerja sama. Polisi akan menyamar sebagai petugas keamanan baru di galerinya. Lalu, rumah kosong itu. Polisi juga akan menggerebek tempat itu di saat yang bersamaan. Mereka akan menangkap Dion di sana. Jadi besok malam semuanya selesai. Iya, Bu. Besok malam. Malam itu dan keesokan harinya adalah akting terbaik dalam hidupku. Aku menjadi Winda yang paling manis, paling patuh. Aku membuatkan Rangga kopi persis seperti yang dia suka. Aku memijat bahunya saat dia mengeluh. Pekerjaan menumpuk. Dia tidak curiga sama sekali. Dia terlalu sibuk dengan rencananya. Dia terlalu percaya diri. Dia terlalu meremehkanku. Dia pikir aku hanya ibu rumah tangga lugu yang dunianya selebar dapur. Dia tidak tahu, dapur itu telah menjadi pusat komando perangku. Jumat malam. Dia bersiap-siap. Dia memakai kemeja terbaiknya. Dia memakai parfumnya. Lembur lagi, Mas? Tanyaku, sambil membetulkan dasinya. Iya, sayang. Ini malam terakhir. Aku janji. Proyeknya deadline malam ini. Katanya, tersenyum lebar. Besok kita brunch di Hotel Bintang 5. Ya. Aku tunggu, kataku, tersenyum. Dia menciumku. Ciuman itu terasa seperti racun di bibirku. Aku berangkat. Hati-hati, Mas. Pintu ditutup. Aku tidak bergerak selama 5 menit. Lalu aku mengambil ponsel sekali pakai itu. Aku mengirim satu kata kepada Pak Irfan, yang sudah menunggu bersama tim polisi di dekat galeri Farah. Berangkat. Aku duduk di sofa. Aku tidak menyalakan TV. Aku tidak menyalakan lampu.
Aku hanya duduk dalam gelap. Menunggu. 1 jam. 2 jam. Jam 10:30 malam. Ponselku berdering. Bukan ponsel sekali pakai. Ponsel normalku. Dari Pak Irfan. Aku mengangkatnya. Sudah selesai, Bu Indah, kata Pak Irfan. Suaranya tenang seperti biasa. Bagaimana? Sempurna. Dia tidak curiga sama sekali. Dia dan Farah sempat basa-basi sebentar. Lalu dia bilang mau mengecek ruang penyimpanan. Farah bilang, silakan, Pak Rangga. Petugas keamanan baru saya akan menemani. Dia masuk ke ruang penyimpanan. Dia tidak tahu petugas keamanan, itu adalah polisi. Dia membawa tas ransel besar. Di dalamnya, Gucci dinasti Ming palsu, yang dibuat di rumah kosong itu. Polisi membiarkannya bekerja. Dia membuka lemari kaca. Dia mengeluarkan Gucci yang asli. Dia mengaguminya sejenak. Lalu dia memasukkan Gucci asli itu ke dalam tas ranselnya. Dan dia meletakkan Gucci palsu itu di tempat yang asli. Saat itulah, kata Pak Irfan, lampu menyala. Tim penggerek masuk. Dia tertangkap basah. Tangannya masih memegang Gucci palsu. Di ranselnya, ada Gucci asli. Dia tidak melawan. Tanyaku. Dia tidak bisa. Dia terlalu syok. Dia hanya menatap Farah. Dia bilang, kamu menjebakku. Dan Farah menjawab, tidak, istri Anda yang melakukannya. Aku menutup mataku. Bagaimana dengan Dion? Tim di rumah kosong juga berhasil. Mereka menangkap Dion saat sedang mengecat replika lukisan Raden Saleh. Semua mesin, semua bahan bukti, sudah diamankan. Jadi sudah, Bu. Mereka berdua dibawa ke Mabes Polri. Suami ibu, dia terlihat hancur. Dia terus meneriakkan nama ibu. Winda, Winda. Dia tidak tahu apa-apa. Pak Irfan tertawa pelan. Ironis. Ya. Dia berusaha melindungi tamengnya. Padahal tamengnya yang menusuknya dari belakang. Aku terdiam. Polisi akan datang ke rumah ibu besok pagi, kata Pak Irfan. Mereka akan mengambil keterangan ibu secara resmi. Bersikaplah kooperatif. Ceritakan semuanya. Dari awal. Dari bau parfum itu. Ibu adalah whistleblower. Ibu adalah saksi kunci. Mereka tidak akan menyalahkan ibu. Terima kasih, Pak. Bisikku. Sama-sama, Bu Winda. Selamat malam. Telepon ditutup. Aku duduk di rumah yang gelap dan sunyi. Rumah yang sempurna. Malam ini, Rangga tidak akan pulang. Dia tidak akan pernah pulang lagi. Aku berjalan ke kamar. Aku membuka lemari pakaianku. Aku mengambil semua kemejanya. Yang mahal, yang bermerek. Aku membawanya ke halaman belakang. Aku mengambil minyak tanah yang biasa dipakai tukang kebun. Aku menyiram kemeja-kemeja itu. Lalu aku menyalakan korek api. Api berkobar. Melahap kain-kain mahal itu. Aku tidak tahu kemeja mana yang masih berbau parfum Farah. Tidak masalah. Aku ingin membakar semua kebohongan itu. Aku berdiri di sana, di halaman belakang rumahku. Menyaksikan api unggun kecil dari sisa-sisa kehidupan lamaku. Aku tidak menangis. Aku merasa bebas. Keesokan harinya, seperti yang dikatakan Pak Irfan, polisi datang. Mereka tidak datang dengan sirene. Mereka datang dengan mobil sipil. 2 orang penyidik, 1 pria dan 1 wanita, berpakaian rapi. Mereka sangat sopan. Aku sudah menunggu. Aku membuatkan mereka teh. Bu Winda, kata penyidik wanita itu. Namanya Bu Dewi. Kami tahu ini pasti berat untuk ibu. Aku menggeleng. Yang berat adalah hidup dalam kebohongan. Bu, sekarang saya hanya ingin kebenaran. Aku menceritakan semuanya. Aku duduk di meja makanku sendiri. Dan aku bersaksi melawan suamiku. Aku cerita tentang lembur. Tentang bau parfum yang tidak hilang. Tentang kartu nama, Farah S. Gallery. Tentang kecurigaan awalku akan perselingkuhan.
Lalu aku cerita tentang malam aku membuntutinya. Tentang rumah kosong di area industri. Tentang siluet dua pria. Aku cerita tentang bagaimana aku menyewa Pak Irfan. Tentang rekaman kamera tersembunyi. Tentang mesin cetak 3D dan bengkel pemalsuan. Aku cerita tentang pertemuanku dengan Farah. Tentang bagaimana kami menyadari bahwa kami berdua adalah korban. Dan aku cerita tentang malam aku mengkloning hard drive-nya. Para penyidik itu mendengarkan dengan saksama. Bu Dewi mencatat. Mereka tidak memotong. Ibu sadar, tindakan ibu mengkloning data itu secara teknis ilegal, kata penyidik pria itu. Saya sadar, Pak, kataku tenang. Tapi apakah membiarkan sindikat internasional mencuri warisan budaya negara kita itu legal? Saya seorang ibu rumah tangga. Saya tidak tahu hukum. Saya hanya tahu apa yang benar dan apa yang salah. Bu Dewi tersenyum tipis. Ibu melakukan hal yang benar, Bu Indah. Mereka menanyakan tentang aset. Aku menyerahkan semuanya. Semua buku tabungan atas namaku. Semua sertifikat. Semua dokumen, investasi, yang Rangga minta aku tanda tangani. Saya tidak mau 1 rupiah pun dari uang ini. Pak, Bu. Saya tahu ini uang haram. Sita saja semuanya. Rumah ini juga atas nama ibu, kata Bu Dewi. Sita saja, kataku. Aku sudah siap. Aku akan pindah ke rumah kontrakan kecil. Aku bisa menjahit. Aku bisa memasak. Aku bisa bertahan hidup. Penyidik itu menggeleng. Kita lihat nanti. Berdasarkan bukti dari hard drive itu. Dan kesaksian ibu jelas korban. Ibu adalah whistleblower. Negara berutang pada ibu. Persidangan Rangga dan Dion menjadi berita besar. Sindikat pemalsu barang anti kelas kakap dibongkar. Otak kriminal, seorang akuntan karismatik. Wajah Rangga ada di semua koran. Dia terlihat kurus, kuyu, karismanya hilang. Di ruang sidang, dia menatapku. Tatapannya kosong. Dia tidak percaya bahwa aku, Winda, istrinya yang lugu, bisa melakukan ini. Aku menjadi saksi. Aku berdiri di sana, menceritakan semuanya lagi. Aku tidak gentar. Farah juga bersaksi. Dia menceritakan dengan detail bagaimana Rangga menipunya. Dia membawa patung Dewi Tara palsu itu ke pengadilan sebagai bukti. Belasan pemilik galeri lain, yang dihubungi polisi berdasarkan data di hard drive Rangga, ikut bersaksi. Mereka semua menemukan replika di ruang penyimpanan mereka. Rangga dan Dion tidak bisa mengelak. Bukti digital dari hard drive. Bukti fisik dari penggerebekan. Kesaksian para korban. Dan kesaksianku. Mereka dijatuhi hukuman berat. Rangga divonis 20 tahun penjara atas pemalsuan, penipuan, dan pencucian uang. Dion mendapat 15 tahun. Semua aset haram mereka dibekukan oleh negara. Miliaran rupiah. Aku menceraikan Rangga. Prosesnya cepat. Dia tidak melawan. Mungkin dia sudah tidak punya apa-apa lagi untuk diperjuangkan. Dan kemudian, keajaiban kecil terjadi. Atas jasaku sebagai whistleblower dan statusku sebagai korban yang kooperatif, pengadilan memutuskan bahwa aku tidak terlibat dalam pencucian uang itu. Mereka tidak bisa menyita rumahku. Rumah itu, yang kubeli dengan nafkah dari Rangga, ternyata dibayar lunas oleh Rangga sebelum dia memulai operasi pemalsuannya. Itu adalah satu-satunya aset bersih yang kami miliki. Rumah yang dulu terasa seperti penjara kebohongan, kini menjadi milikku. Hadiah perpisahan yang ironis dari seorang penipu. Setahun kemudian, Jakarta, udara ibu kota terasa berbeda. Lebih sibuk, lebih anonim. Aku menyukainya. Aku menjual rumah di Surabaya. Aku memulai hidup baru. Aku tidak sendiri. Aku berdiri di sebuah ruangan galeri yang terang benderang. Dindingnya putih bersih. Lampunya menyorot indah pada karya-karya seni di dalamnya. Di sampingku, berdiri Farah. Dia terlihat menakjubkan dengan gaun batik modern. "Kamu gugup?" tanyanya, sambil tersenyum. "Setengah mati," kataku. Farah tertawa. "Tenang, Win.
Kamu manajer terbaik yang pernah aku punya. Kami membuka galeri baru. Namanya Galeri Winda Farah. Tapi ini bukan galeri barang antik. Setelah kasus Rangga, Farah kehilangan kecintaannya pada barang lama. Terlalu banyak hantunya, katanya. Galeri kami didedikasikan untuk seniman wanita kontemporer, pelukis, pematung, perajin tekstil. Seniman-seniman yang karyanya sering diremehkan, ditawar murah, atau bahkan dicuri idenya oleh seniman pria. Aku menemukan bakatku. Aku, Winda, yang dulu hanya mengurus rumah. Ternyata aku punya bakat luar biasa dalam manajemen, organisasi, dan keuangan. Kali ini keuangan yang bersih. Aku mengurus operasional galeri. Farah, dengan mata tajamnya, menjadi kurator. Dia menemukan bakat-bakat terpendam dari seluruh penjuru negeri. Malam itu adalah malam pembukaan kami. Galeri penuh sesak. Para kolektor, kritikus seni, dan jurnalis. Seorang wartawan muda menghampiriku. Bu Winda, selamat atas pembukaan galerinya. Saya ingat ibu dari persidangan di Surabaya tahun lalu. Bagaimana rasanya beralih dari semua itu, ke dunia seni? Aku tersenyum. Aku teringat kemeja yang bau, rumah kosong, dan hard drive yang kucuri di pagi buta. Saya tidak beralih, kataku. Saya selalu berada di dunia seni. Dulu, saya adalah istri dari seorang pemalsu seni. Saya hidup dikelilingi barang palsu. Aku menatap sekeliling galeri, melihat karya-karya asli yang indah, yang dibuat dengan hati oleh para wanita hebat. Sekarang, lanjutku, saya mendedikasikan hidup saya untuk karya yang asli. Karya yang jujur. Farah menghampiriku. Dia merangkul bahuku. Di udara, aku bisa mencium wangi parfumnya. Wangi yang sama. Tapi anehnya, aku tidak lagi membencinya. Bau itu bukan lagi bau kebohongan. Itu bau temanku. Bau keberanian. Bau awal yang baru. Aku akhirnya bebas. Aku akhirnya menemukan tujuanku. Aku bukan lagi istri Rangga. Aku adalah Winda. Dan ceritaku baru saja dimulai. Saja dimulai. Saja dimulai. Saja dimulai. Saja dimulai. Saja dimulai. Saja dimulai.